menyesuaikan diri dengan cepat. Karena banyak banget dari kampus-kampus besar juga sebenarnya, ada dari UI, ITB dan lain-lain. Begitu masuk ke tempat kita juga sangat kosong sama sekali. Nah, disitulah peran beberapa praktisi atau beberapa dosen waktu itu coba coba lakukan link and match, jadi saling share antara kampus dengan dunia kerja atau manufaktur, begitu juga sebaliknya dunia manufaktur atau dunia kerja dengan eh, kampus, sehingga gap itu nggak terlalu jauh nantinya, sehingga apa ya, ada sinergi lah antara kedua itu. Makanya sekarang kan ada istilah kampus merdeka, mungkin itu jadi poin penting eh, perkembangan dunia pendidikan di kita sih. Itu awal mulanya kenapa wah pengen ngajar juga. Waktu itu langsung hubungi Pak Holis, kebetulan lagi di Mekah, jadi eh, oke, kita coba share apa yang kita dapat, apa yang udah kita pelajari kepada teman-teman yang masih di dunia kampus. Nah, sini saya juga perkenalan diri dulu. Eh, udah pada lihat ya? Iya, kelihatan. Udah Pak. Oke. Jadi nama saya Alfi Haryadi Iskandar, mungkin udah pada tahu nantinya. Terus alamat saya aslinya Jogja sebenarnya, dari Jogja. Kebetulan dulu juga kampusnya di Jogja bareng Pak Holis. Jadi dapat orang sana juga ya. Jadi tinggal di Jogja. Cuman saya kerja di Jakarta. Jadi bolak-balik setiap hari Sabtu Minggu itu balik ke Jogja. Itu ada alamat email. Silahkan bisa nanti bisa komunikasi via email juga bisa. Terus juga ada nomor WhatsApp. Kalau mau WhatsApp apapun itu silahkan. Mau tanya sesuatu tentang manufaktur, tentang mata kuliah atau tentang apapun itu, saya sangat open dan bisa share juga kepada teman-teman. Jadi basic pendidikan saya lulusan kimia di Unjan. Jadi baru lulus kemarin 2022 Desember. Sebelumnya juga pernah di Universitas Indonesia, tapi ngambilnya bukan kimia, saya ngambilnya material science. Jadi sebelumnya agak sedikit menyimpang karena sesuai dengan kerja, jadi ngambilnya polimer. Spesialisasi saya di polimer dan komposit waktu itu, ngambilnya material science, cuman untuk ke dunia pendidikan kayaknya harus lebih linear, jadi saya ngambil lagi kimia di Unjani. Dan saya lulusan kimia juga di UIN Jogja. Nah, itu kampus yang sama dengan Pak Walis waktu itu. Pengalaman kerja saya saat ini sebagai section head di laboratori dan juga quality development di PT Velasco Indonesia, salah satu dari Astra Group. Saya berpindah di Januari 2002. Sebelumnya saya juga di PT Velasco Indonesia, tapi sebagai engineer. Jadi masih di perusahaan yang sama, di grup yang sama, cuma beda bagian. Dulu di engineering, sekarang di laboratori dan quality development. Bedanya Pak ya, kalau di engineering kita lebih ke buat material dan lain-lain. Kalau di laboratori kita lebih ke analisa. Jadi sebenarnya kayak di engineering dulu kita lebih kayak sintesis dan lain-lain. Nanti di laboratori kita lakukan cek seperti karakterisasi, mechanical testing dan lain-lain gitu. Sekarang yang kita lakukan. Sebelumnya juga setelah lulus waktu itu sempat di quality control di laboratori juga di Miki Oleo, itu perusahaan minyak goreng kalau teman-teman tahu Sanko. Nah, dulu sempat di situ juga untuk bekerja di awal-awal kelulusan. Itu juga pernah jadi asisten laboratorium. Ya waktu masa kuliah juga selain organisasi, dulu teman seperjuangan saya itu Pak Holis, jadi dulu sering kemana-mana, tidur di sekretariat jadi sama Pak Holis. Terus sampai juga asisten laboratorium eh, dan memilih jalan berkarir di dunia swasta setelah lulus.
Untuk sertifikasi beberapa yang udah saya lakukan sebenarnya banyak, cuman ini beberapa aja yang kritikal. Jadi kayak kalibrasi teknisi, jadi alat-alat lab, alat-alat umum itu memang kita kalibrasi, makanya kita harus sertifikasi. Ada sedikit juga environmental science, ini kayak ya training biasa lah di online seperti itu. SolidWorks tuh kita desain, jadi waktu dulu engineering selain harus kimia, sintesis, kita juga harus belajar desain. Jadi gambar 2D menjadi 3D, jadi habis itu kita implementasikan ke produk jadinya. Jadi kita dituntut untuk itu juga. Terus die and mold management, jadi selain tadi buat materialnya, buat desainnya, kita juga buat cetakannya atau moldingnya. Terus kita juga ada internal audit ISO 9001, jadi setelah itu ada sistem juga, kita udah sistem ISO 9001, ISO 14000, sama ISO 18000. Untuk lab sendiri sebenarnya ada namanya ISO 13025. Nah itu kita masih dalam proses nanti sama akreditasikan. Nah dari sini hasil pengalaman kerja dan sertifikasi juga banyak masukan bahwa sebenarnya yang dibutuhkan sama teman-teman itu selain hard skill juga soft skill juga dibutuhkan. Nanti gimana cara audit, gimana cara ngambil decision based on data seperti itu, nanti satu hal yang harus dimiliki oleh teman-teman semua. Nextnya, nah ini sedikit beberapa hal, nanti juga bakal nyambung ke materi. Jadi di tempat saya itu buat karet atau polimer yang dia di joining terhadap metal. Nah, nanti kalau karena spesialisasi saya di polimer terutama rubber, jadi nanti next mungkin kalau ada materi tentang polimer saya bakal jelaskan lebih detail. Cuman secara gambaran besarnya bahwa industri otomotif itu sangat membutuhkan karet, terutama ban dan lain-lain, karena karet itu punya sifat yang sangat unik, dan Indonesia jadi produsen karet nomor 2 terbesar di dunia. Jadi sayang banget di Indonesia belum ada yang incas atau yang spesifik untuk develop tentang karet. Jadi kebanyakan kita malah disupport dari Jepang, dari beberapa technical tuh dari Bridgestone Jepang, dari Toyota Gosei, dari Saitama Kigi Jepang gitu. Indonesia sendiri secara ekspertis di dunia rubber sangat kurang, makanya harapannya nanti dari mahasiswa IST ada yang bisa jadi ekspertis di dunia rubber, sehingga Indonesia tuh nomor 2 terbesar di dunia, dan orang Jepang pun mengakui itu. Cuman dari sisi skill atau sumber daya manusia kita sangat jauh dari Jepang. Padahal Jepang sendiri tidak punya eh, kebun karet lah bahasanya. Jadi tapi mereka mempunyai know-how atau semacam apa ya, ekspertis di dunia rubber. Karena memang makanya Bridgestone kan merek Jepang. Nah itu jadi nomor 1 di dunia. Nah ini part-part yang ada di industri otomotif. Jadi itu yang udah kita develop. Beberapa customernya ya customer kayak Toyota, Daihatsu, Hino dan lain-lain. Nah ini nanti ada hubungan juga sama kimia, ada hubungannya nggak? Ada. Jadi dari sisi polimernya, nanti dari sisi surface treatmentnya, dari sisi adhesive bondingnya, nanti itu sebenarnya ada hubungannya sama teman-teman kimia. Kebetulan di perusahaan ini yang basicnya kimia cuma ada 2 orang. Jadi yang satu malah dia kerjanya di bagian lain, di bagian inventory control, dan kebetulan saya dari dulu udah di engineering dan di laboratori, jadi masih on the track lah terhadap ilmu yang dulu didapat. Nah, karena laboratori sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan uji. Kalau ini sejarah uji measurement, ini mungkin nanti di dunia kimia jarang, tapi lebih ke dunia apa ya, mekanik, fisik seperti itu. Ini jarang digunakan. Ini alat kalibrasi juga jarang, biasanya untuk kalibrasi alat-alat aja.
Ini lebih ke mechanical. Ini juga ada hubungannya sama apa namanya, sifat material produk, tapi secara fisik. Nah, ini juga nanti dibutuhkan di dunia polimer. Jadi kebetulan yang di Indonesia cuma ada di kita, beberapa ada di kita. Jadi pusat penelitian di kita. Terus ini dari sisi material, kita juga menguji beberapa material termasuk HEG, ultra high resistance dan lain-lain. Nanti ini lebih ke polimer. Ada material juga sama. Nah, ini juga sama, lebih ke material juga. Nah, mungkin ini yang bakal ada hubungannya banget sama materi SSA ya. Di kita ada FTIR juga, ada SEM-EDX, ada XRI, ada DTA, DTG. Jadi instrumen ini sering kita gunakan buat analisa baik itu material atau apa ya bahasanya, troubleshooting atau market claim. Jadi begitu ada masalah atau ada problem, kita lakukan analisa. Karena itu namanya blend sample, kita nggak tahu apa. Nah, makanya kita lakukan analisa menggunakan beberapa alat FTIR, SEM, XG, DTA, DTG, seperti itu. Ini yang ada di laboratorium di grup kita. Nah, ini juga nanti akan sangat sering digunakan. Jadi harapannya teman-teman juga mampu menguasai secara konsep dan secara pembacaannya. Jadi hasil analisanya nanti digunakan untuk ngambil keputusan. Keputusannya apa aja? Ya bisa macam-macam. Kadang kita dapat sampel itu kita nggak tahu ini sampelnya apa, kerusakan apa, atau apapun itu gitu. Begitu datang ya biasanya langsung diserahkan oleh kita. Karena kan yang lain pasti agak kebingungan. Nah, dari kita biasanya langsung melakukan beberapa analisa. Kalau itu bisa di kerok atau apa, kita paling pakainya coba FTR dulu, atau kita coba XRF biasanya, atau kita langsung lakukan SEM-EDS, jadi pengen tahu morfologi atau apa. Untuk XRD sendiri jarang digunakan sebenarnya, lebih banyak kan ke SEM-EDS, FTIR, sama DTA-TGA. Jadi untuk mengetahui blend sample biasanya, oh yang masih nempel di metal tuh apa sih? Contohnya yang masih ada nempel di metal tuh, oh ini masih warnanya coklat. Nah, itu baru nanti dianalisa lebih lanjut. Oh, kalau coklat tuh nanti treatmentnya seperti ini. Jadi di dunia industri ini sangat penting. Jadi harapannya teman-teman juga bisa memahami dan minimal tahu konsepnya dan nanti aplikasinya buat apa. Jadi buat bekal teman-teman nanti setelah lulus dari sini juga bisa punya apa ya, basic lah ketika masuk ke dunia manufaktur atau dunia apapun itu, atau di dunia akademisi. Nah, saya coba ngasih gambaran besar dulu tentang manufaktur ya, terutama nanti ada hubungannya sama SSA juga. Jadi di kita tuh ada ada mesin kompresi, ada painting, ada postbed, ada automatic bonding, sama ada friction welding. Nah, kalau kompresi nanti hubungannya sama polimer. Nanti next-nya mungkin kalau ada mata kuliah lain tentang polimer kita bakal detailin lagi. Cuman kalau ini karena senyawa anorganik, biasanya kita gunakan di line postparting. Jadi line postparting ini ada beberapa step biasanya. Jadi ada pencucian air panas, degreasing itu kayak dicuci dulu, terus dibilas, surface conditioning itu kayak di reparasi dulu. Nah, di postparting itu nanti dilapisi sama kristal fosfat. Nah, ini sebenarnya proses utamanya. Nanti kristal fosfat buat apa sih? Nanti kristal fosfat itu buat nyegah korosi, terus supaya catnya lebih nempel, atau supaya karetnya itu bisa nempel dengan sempurna. Nah, itu lapisannya itu tadinya liquid.
Jadi kita di dalam bak-bak itu liquid, habis itu si sampel kita masukkan, kita celupkan, kita atur temperaturnya, kita atur beberapa poin, termasuk kandungan zincnya berapa, kandungan kalsiumnya berapa, kandungan fosfatnya berapa, sehingga setelah dikontrol kita dapat namanya lapisan kristal. Nah, tujuannya buat apa sih? Nah, di sini ada nih corrosion protection, jadi buat mencegah karat. Terus yang kedua supaya adesifnya nempel dengan sempurna. Seperti itu. Jadi salah satu senyawa organik yang digunakan sebagai pelapis di permukaan metal di dunia industri otomotif, terutama di dunia elastomer. Itu yang ada di kita dan sering kita lakukan. Nah, ini kebetulan butuh orang kimia. Jadi makanya kemarin saya diminta incas di sini waktu awal-awal development, dan kita kolaborasi dengan teman-teman dari Bridgestone, ada beberapa ya Tageisang dan lain-lain. Jadi mempelajari ini, termasuk dari vendor juga dari Japan CP Chemical. Nah, ini sangat apa ya? Sangat basic kalau teman-teman paham konsepnya. Kan kalau di sintesis itu ada sintesis sama karakterisasi ya. Nah, di sini kita diminta untuk bisa analisa, oh nentuin fosfatingnya pakai apa sih? Karena dia nanti aplikasinya di tertentu, kita makanya zinc sama kalsium. Nanti kira-kira zinc kalsium itu nanti membentuknya apa? Oh, kristal A, kristal B, kristal C. Nanti ada beberapa kristal yang dibentuk. Nah, setelah itu nanti karakterisasinya pakai apa sih? Kita pakai karakterisasinya pakai SEM dan pakai EDS seperti itu. Jadi di sini sangat apa ya bahasanya? Sangat kimia banget. Makanya waktu itu kebetulan ada 2 orang kimia yang di-hire waktu di awal-awal, jadi saya diminta incas di sini. Itu salah satu keuntungan. Nah, ini mechanical reaksinya kimia banget. Jadi kalau kata orang-orang yang di sini, kalau bukan orang kimia pusing katanya kalau melihatnya. Jadi larutan, di mana larutan yang kita apa namanya setup itu eh, bisa membentuk beberapa kristal. Nah, kristal itu nanti yang akan melindungi si metal. Di sini ada larutan Fe sama H3PO4 asam fosfat ya. Nanti baru kebentuk. Habis itu ada proses dekomposisi garam fosfat tidak larut. Nanti ada Zn. Jadi kemudian ZnHPO4. Nah, habis itu baru terbentuknya kristal. Nah, kristal ini nanti ada 3 yang terbentuk. Nanti ada namanya hoplite, kristal hoplite. Terus ada kristal phosphopilite, sama satu lagi skolzite. Jadi tergantung. Jadi gimana, makanya peran orang kimia di situ sangat penting. Ketika produk ini mau digunakan buat apa, kita harus prepare apa. Nah, disitulah orang kimia mengambil decision. Contohnya, oh produk ini nanti mau kita taruh di dekat mesin dan areanya panas. Nah, kita butuh sesuatu kristal atau lapisan yang dia tahan terhadap panas. Apa? Oh, pakainya harus ada kandungan skolzite-nya. Makanya jenis chemicalnya itu zinc, kalsium, fosfat. Sehingga nanti diharapkannya bisa terbentuk hoplite, bisa terbentuk phosphopilite, bisa terbentuk skolzite. Atau oh ini enggak di area panas, tapi ini hanya di area dingin aja dan dia hanya dilapisi sama cat gitu. Oh ya udah berarti nggak butuh skolzite. Jadi dia hanya butuh hoplite sama phosphopilite. Ya udah, jadi kita buat larutannya yang zinc fosfat seperti itu. Nah, disitulah peran kimia di dalam mengambil keputusan, dan itu harus dimiliki oleh teman-teman semua.
Saya dulu ngerasakan juga waktu awal lulus, karena angkatan baru, belum ada senior dan belum ada pengalaman juga dari kampus, dulu belum ada gate apapun. Jadi ya udah kita berjuang lah. Bahasanya dulu, kata senior saya itu babat alas. Jadi ya kita masuk ke A, ke B, bahkan dulu sampai ke Kudus, sampai kemana gitu, hampir 30 perusahaan dulu yang saya masukin dan gagal-gagal semua. Tapi itu jadi struggle point ketika di posisi sekarang. Oh iya, ternyata dulu seperti itu ya perjuangannya. Nah, harapannya saya juga bisa nge-share ke teman-teman ketika, oh di dunia industri itu butuhnya seperti ini. Teman-teman harus paham seperti ini. Nah, kimia tuh digunakannya buat apa aja. Nah, itu jadi teman-teman tuh harapannya nggak mulai dari nol kayak waktu kita dulu, tapi bisa jadi mulai dari angka 1 sehingga lebih mudah nanti mau melaju ke depannya. Contohnya ketika seperti ini waktu itu kita develop sama Japan CP Chemical dari Jepang dan juga atas advice-nya dari Bridgestone, Bridgestone Jepang. Jadi gimana kita coba trial dulu sampai nginep-nginep sampai jam 2 malam, sampai bahkan sampai sempat nginep di pabrik waktu itu. Jadi kita coba cari komposisi yang bagus dari sisi materialnya, dari sisi poinnya juga. Nah, selain dari sisi material, kita juga lakukan trial dari sisi proses dipping. Ini contohnya mungkin bisa lihat, ada coating weight. Jadi kita coba variasi waktu terhadap tebalnya kristal yang terbentuk. Nah, sebenarnya di kondisi optimum, kondisi pada detik keberapa dia berada di kondisi optimum. Nah, kita lakukan berapa variasi. Ternyata pada temperatur, pada waktu 120 itu kristalitas yang terbentuk sangat tebal dan sangat beragam. Jadi yang dicek itu adalah keberagamannya atau uniformity, terus ukurannya, particle size, sama coating weight. Jadi seberapa banyak dia bisa mengcoating si permukaan metal. Nah, analisanya kita menggunakan SEM, scanning electroscopy. Selain SEM juga kita menggunakan EDS buat tahu dia kandungan Fe-nya berapa, kandungan zinc berapa, kandungan unsur-unsur lain berapa. Nah, di sini peran kimia dibutuhkan. Karena kalau kita nanya ke orang tadi mesin dan lain-lain, pada nggak paham. Di sini kita ngambil keputusan, oh oke, kondisi seperti ini yang paling better buat dijalankan. Nah, ini sedikit pengalaman saya tentang bagaimana kimia di dunia manufaktur, dan juga nanti di apa SSA kan ada beberapa karakterisasi seperti XRD, SEM, DTTGA, FTIR. Nah, itu sering kita gunakan sehari-hari dan itu butuh orang-orang kimia. Karena apa? Orang kimia punya kelebihan, pertama dia paham secara konsep, yang kedua dia bisa ngambil keputusan. Menurut saya dua hal itu yang dimiliki oleh terhadap ini ya, terhadap eh, problem-problem yang ada hubungannya sama kimia. Karena apa? Kalau cuman ngejalanin aja, itu operator atau kita ngambil asal itu bisa. Cuman kalau ditanyain tentang konsep dasar atau tentang metode, dia nggak tahu. Terus di sisinya apa? Nah, itu kalau kita nggak paham juga bingung setelah ini mau ngapain. Makanya peran kimia di sini teman-teman harus paham secara konsep, terus metodologi apa yang digunakan, sama karakterisasi apa yang bisa digunakan. Selain itu juga keputusan apa yang nanti diambil. Apakah, oh kalau ini tipis berarti nanti barangnya nggak sesuai atau kita reject, nanti kita buang. Kalau sesuai baru kita proses. Nah,
Itu yang teman-teman harus miliki. Jadi secara keseluruhan nanti nextnya kita bahas lebih detail lagi tentang prinsip dari kristalografi, reaksi padat cair, reaksi cair seperti itu. Terus ada metode sintesisnya apa sih? Kayak PVD, chemical vapor deposition itu secara besarannya, tapi secara detailnya tadi ada beberapa ya. Kayak tadi termasuk fosfating itu masuk ke salah satu metode sintesis. Ada MOCVD, solvothermal, terus nanti ada karakterisasi menggunakan X-ray diffraction, FTIR, SEM, TGDTA. Biar TGDTA itu digabung, ya enggak TGA atau apa, tapi TGDTA itu digabung. Jadi teman-teman harus paham konsep ini kenapa? Yaitu yang dibutuhkan sama teman-teman kimia dibanding sama non kimia. Teman-teman paham prinsip dasar, teman-teman paham metode sintesis, teman-teman paham tentang karakterisasi. Dan dari ketiga ini teman-teman bisa ngambil keputusan. Oh, ini mau diapain? Ini mau digimanain? Jadi itu gambaran tentang hubungan antara manufaktur sama dunia kerja. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau siapapun? Silakan Atau, jika ada yang mau tanya. atau ada yang kurang jelas? Dilanjut dulu mungkin Pak Alfi. Saya mau nanya, Pak. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya salah satu dosen yang ngajar kimia anorganik. Sebetulnya sangat sangat bercampur aduk dengan apa yang dapat saya peroleh ketika saya kuliah. Seperti yang saya sampaikan kemarin sampean barusan itu loh, harus tanggil beneran. Karena ketika saya kuliah itu ternyata apa yang kita dapat selama kita kuliah dengan yang di bisnis itu kadang-kadang berbeda jauh gitu. Ya, Pak. Sehingga memang penting adanya kuliah merdeka seperti yang disampaikan pada pagi hari ini. Kemudian saya tanyakan gini, Bapak, ketika saya ngajari mata kuliah sintesis kimia organik, tentunya itu kan ada berbagai macam alat analisis yang tadi dipaparkan gitu loh. Ya. Nah, apakah di dalam industri itu analisis yang ditampilkan di slide ini dari sekian analisis itu yang paling dominan lah, apakah itu digunakan semua atau seperti apa? Apakah karena saya sendiri kan belum merangkak ke dunia industri gitu loh. Apakah semua analisis itu memang benar-benar digunakan atau yang dominan itu yang seperti apa gitu? Itu aja, Pak. Oh, baik, Pak. Ini coba saya bagikan contoh analisanya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Jadi di industri, terutama nanti beberapa industri punya karakteristik masing-masing ya, punya beda-beda karakteristik. Kalau di industri food, mungkin dulu saya pernah di industri food, jadi kebanyakan itu ke spektroskopi UV vis, terus titrasi, terus zat warna, kebanyakan itu. Tapi ketika di dunia otomotif yang saya alami, yang tadi disebutkan, yang pertama SEM gitu. Nah, ini contohnya SEM. Kita
lakukan SEM terhadap permukaan, kita nggak tahu itu barangnya apa waktu itu. Jadi kita sangat kebingungan. Ya udah, kita SEM, kita lakukan, terus kita gabungkan sama EDS. Jadi unsur apa yang terdapat di permukaan itu. Kalau di sini disebutin bahwa majority oksigen sama karbon ya. Jadi kebetulan waktu itu kita nggak tahu barangnya apa karena bentuknya serbuk, itu ditemukan di market. Kita analisa ini, terus kita tambahin lagi pakai FTIR. Jadi kalau dibilang yang paling dominan apa, biasanya yang sering dominan tuh dari SEM EDS. Jadi gabung ya, SEM sama EDX. Itu selain lihat morfologi, dia juga lihat kandungan unsur yang ada di situ. Terus yang sering digunakan juga itu FTIR. FTIR itu sering digunakan karena kita tahu apa namanya, komposisi apa ya, tipe dari material apa. Nanti biasanya kita compare sama library. Nanti saya kasih contohnya juga sama SRD. Kebetulan kalau SRD jarang karena memang nggak sampai ke detail. Bentar nih, saya coba. Ini kelihatan ya? Yang FTIR ini kelihatan, Pak? Kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah ini. Jadi yang sering kita gunakan tadi SEM EDS, terus FTIR. Nah, ini FTIR analisis sama TGDTA. Itu yang sering saya gunakan ya. Ketika ada problem, kita lakukan analisa itu. Baik itu organik atau anorganik. Nah, ini kebetulan waktu itu ada tabung juga pada part. Kita nggak tahu ini serbuknya apa, karena dia kering. Makanya kita lakukan FTIR. Dari FTIR itu kita ngambil kesimpulan bahwa dia mengandung beberapa gugus. Jadi ada CH3, CH2, ada SiC, SiO(Si), SiO(C) gitu. Nah, itu nanti kita compare lagi. Di potensi di area itu apa sih? Contohnya ini kebetulan di salah satu plan kita, terus habis itu kita analisa, di plan itu adanya apa? Di plan itu adanya material silikon sama material polikarbonat gitu. Ini jadinya yang ada pada saat itu adalah material silikon. Nah, kalau di kita itu data FTIR ini, kita biasanya kan di alatnya itu ada namanya library, Pak. Nah, library itu nanti kita compare sama atau enggak sih. Yang atas ini sampel, yang bawah itu library. Jadi selain kita baca masing-masing apa sih namanya, gugus ya, grup, kita masing-masing grup itu pajak global ini berapa, kita juga compare sama library. Karena beberapa case itu masalah membingungkan kalau kita nggak tahu base-nya ini apa. Kebetulan ini kita nggak tahu materialnya itu apa, kita uji cuman keluar seperti ini, kita compare sama library nggak ada, terus makanya kita interpretasi sendiri. Itu gugusnya ini ada gugus ini. Terus kita cek di lapangan yang ada SI-nya apa sih, kita cari tuh chemicalnya. Ternyata ada chemical A yang mengandung SI seperti itu. Jadi ini yang pengaplikasian metode karakterisasi tadi SEM, EDS. Ini juga kemudian ada lagi ini. Ini waktu itu juga sama, kita kebingungan apa yang ada di situ, jadi kita lakukan FTIR, sampel FTIR, kita compare, jadi pakai library juga.
kita dapat beberapa. Terus sama kita lakukan TGDTA. Jadi kita lakukan TGDTA. Jadi waktu itu kita ambil kesimpulan bahwa material yang ada itu sejenis karet NBR. Banyak sebenarnya hasil uji yang lainnya yang kita dapat dan kita lakukan setiap hari. Itu buat lihat karakteristik dari si material atau dari kegagalan fungsi suatu produk. Itu sih Pak yang dari saya. Oke, terima kasih Pak atas pemaparannya, karena kan kadang-kadang saya juga kadang-kadang tuh minta minta informasi lah teman-teman juga yang yang kerja di industri gitu, apakah semua analisis yang dipelajari di kuliah itu misalkan alat analisis itu semua gitu katanya. Oh enggak Pak gitu lah teman-teman saya. Makanya saya pengen nanya langsung tadi itu apakah benar dari sekian banyak analisis itu apakah digunakan semua atau sebagian gitu. Ya. Karena terima kasih ya Pak. Ya, siapa? Ya karena tadi Pak, enggak semuanya tergantung jenis industrinya apa. Kalau dulu waktu saya di industri makanan atau ya dulu kan di Sanko itu yang kayak FTIR, XR diffraction, SEM sama DTTGA ini enggak ada. Kebanyakan dari UV-Vis, terus titrasi, terus AAS seperti itu Pak. Nah begitu saya pindah ke industri otomotif ada beberapa alat ya tadi X-ray diffraction, FTIR, SEM, TGDTA. Iya. Itu sih Pak. Ini industri otomotif Pak ya? Iya Pak, benar Pak, industri otomotif. Jadi berarti sampel-sampel yang dikirim gitu ya. Berarti salah satunya kayak itu loh, electroplating, spare motor gitu juga gitu Pak ya? Ya, electroplating sama. Kan kalau di kita yang ada di line kita itu phosphate, seperti tadi bilang phosphate, kita juga ada beberapa produk atau metal itu yang di electroplating atau di chrome namanya. Jadi dilapisi oleh lapisan chrome. Itu sering dipakai di dunia industri sih Pak. Iya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas pemaparannya, sangat membantu sekali. Ya baik, saya nanya juga Pak Alfi. Ya Pak. Untuk membekali teman-teman mahasiswa kerja di industri, tantangannya kira-kira apa dan yang perlu dipersiapkan itu apa biasanya? Biar mereka jadi bisa mempersiapkan sejak dini gitu. Siapa tahu ada di antara mereka yang pengen terjun di industri gitu. Ya. Yang pertama sih ya mental itu tadi ya. Saya bilang mentalnya harus factor menurut saya. Pertama itu karena kita harus bersaing dengan kampus lain dan jangan minder. Yang pertama itu. Jadi dulu ingat waktu saya lulus itu beberapa kali masuk ke perusahaan, termasuk ke dulu di Kudus ada namanya Pora Baru Utama, terus ada dulu sempat daftar di Toyota Motor Manufacturing. Nah itu juga beberapa yang bareng saya itu dari teman-teman dari ITB, dari UI, bahkan ada yang dari kampus luar negeri. Nah kayak pertama itu pasti kan minder, kayak teman dari Jogja gitu. Kadang mereka juga bakal minder karena ngelihat itu dari Jogja ya. Jadi malah saling minder gitu. Sebenarnya kalau kita tanya teman-teman seperti itu. Nah, kita harus pertama jangan minder aja, pede dengan kemampuan kita. Terus yang kedua, persiapkan soft skill yang penting sama bahasa. Jadi mau nggak mau suka nggak suka kayak bahasa Inggris itu satu hal yang
harus dimiliki oleh teman-teman sebelum masuk ke dunia kerja, karena kita kan lebih advance harusnya. Terus sama soft skill itu apa aja sih? Ya kayak analytical thinking, cara berpikir yang logik seperti itu, terus kemampuan buat negosiasi, kemampuan buat ngomong di banyak orang atau public speaking seperti itu. Nah, soft skill itu lebih dominan daripada yang hard skill. Jadi teman-teman kimia, jadi kalau bahasanya kan, kalau teman-teman nggak punya soft skill, cuma ngadep hard skill, itu akan susah. Karena apa? Hard skill bisa dipelajari. Karena kayak SSI ini, teman-teman belajar SSI, bisa dipelajari. Mungkin di kampus cuma ngasih secara basic, kan teman-teman nanti bisa explore dengan baca buku, lihat jurnal, atau apapun itu. Cuman kalau soft skill ini yang harus teman-teman miliki. Ya kayak tadi analytical thinking, terus kemampuan negosiasi, terus kemampuan bahasa. Itu yang menurut saya lebih penting. Karena gimana caranya kita bisa ngadepin orang, gimana caranya kita bisa negosiasi sama orang. Dari awal kan kita udah diminta untuk itu kan. Ketika ngadepin interviewer lah, atau HRD atau supervisor, kan kita juga gimana caranya kita berbicara sama mereka, meyakinkan mereka. Jadi menurut saya yang pertama mental sih, yang tadi saya bilang mental. Jadi jangan minder, wah saya dari lulusan apa. Kampus jauhin saya, tapi gimana orangnya. Saya dulu dari kampus UIN, baru angkatan ketiga, ya harus optimis. Jadi kita jadi kurang penting, karena sekarang juga kita komunikasi sama luar ya, sama sama Jepang, sama Korea, sama apapun. Kita nggak mungkin pakai bahasa Indonesia di sana. Itu pakai bahasa Inggris. Yang ketiga tadi, soft skill harus dipersiapkan. Gimana caranya kita mempersiapkan itu. Mumpung masih di dunia kampus, kita masih banyak bisa mengeksplor bagaimana kita persiapan. Dan satu hal yang saya sesali ketika dulu kuliah, kenapa saya nggak pengen banget balik lagi ke masa S1 seperti itu, karena menurut saya kurang maksimal di pembagian waktu. Jadi kayaknya masih ada waktu yang sia-sia. Jadi gimana kita harus banyak baca, banyak pertemanan, atau banyak link seperti itu. Jadi teman-teman ketika masih di dunia kampus, dunia yang teman-teman bisa banyak mengeksplor, ya silahkan eksplor sebanyak-banyaknya. Jadilah, kalau saya dulu dikasih tahu siapa ya, kawan saya nyebutnya, jadilah karung bolong katanya. Karung bolong itu apa? Jadi apapun itu silahkan masuk, tentang ya baca lah, tentang organisasi lah, mau main lah, mau eksplor apapun itu silahkan lakukan itu. Mungkin kalau teman-teman di pondok bisa, selain mondok juga bisa lakukan kayak baca, lakukan itu, organisasi, ekstrakurikuler apapun itu berbanyak, karena dari situ jadi modal buat nanti kita keluar. Kan dengan organisasi kita bisa dapat kemampuan buat komunikasi, kemampuan buat negosiasi, kemampuan buat sosialisasi. Nah itu kan didapatnya dari organisasi, nggak mungkin di mata kuliah seperti, nggak mungkin. Nah itu yang harus di-prepare dan disiapkan ketika nanti lulus dari dunia kampus. Kalau materi seperti ini teman-teman bisa nge-explore, bisa cari di Google lebih banyak. Teman-teman cari di jurnal-jurnal desain direct dan lain-lain, banyak masalah materinya. Tapi yang soft skill itu yang susah. Teman-teman harus ya lebih banyak belajar, dan biasanya nggak dapat dari dunia itu sih kalau dari saya, mental sih. Ini dari mahasiswa ada yang mau tanya katanya.
Raffi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Salam. nama saya Rofikatul Zahro. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama, apa sih bagian tersulit dalam proses sintesis dalam dunia praktis itu sendiri, Pak? Terus yang kedua, dalam analisa itu kan untuk mengetahui misal material ini memiliki senyawa A gitu. Untuk menentukan reagennya itu dapat ditentukan berdasarkan apa, Pak? Kan kalau kayak organik itu kan bisa ditentukan melalui kepolaran atau apa gitu. Kalau dalam anorganik itu dilihat dari apanya gitu. Yang ketiga, misal dalam analisa kita dengan prosedur yang sama, komposisi bahan yang sama yang sudah ditentukan, jika analisa kita itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu bagaimana, Pak? Apa ada perubahan reagen atau gimana? Terus yang kedua, ini apa ada hal yang dapat mempengaruhi analisa kita? Seperti itu. Terima kasih. Oke, saya mulai coba yang nomor 4 ya, hal yang mempengaruhi dalam analisa ya. Jadi kadang ketika kita lakukan analisa, kayak tadi ya, sampel atau apapun itu, hasilnya dari satu sampel ke sampel lain dengan metode yang sama itu kadang berbeda. Beberapa faktor, diantaranya tadi preparasi. Jadi metode preparasi sebelum melakukan uji sampel itu sangat berpengaruh. Kita pernah melakukan uji sampel 3 uji sampel atau 4 uji sampel, itu ketika keluar hasilnya sedikit berbeda. Nah, kalau itu masih masuk toleransi, kita masih bisa, oh ini masih masuk ya. Tapi kalau itu memang udah jauh, biasanya ada faktor lain yang mempengaruhi. Contohnya sampelnya itu yang contoh di kita ya. Contohnya kita ngambil sampel tentang phosphating gitu. Sampelnya itu ketika diambil sampel itu ditempatkan di tempat yang kedap udara atau enggak. Karena kita pernah melakukan itu. Ketika kita ngambil satu sampel, habis itu kita angin-anginin dan kita bawa untuk dilakukan uji di laboratorium. Yang satu ngambil pertama itu kita ngambil aja pakai tangan, terus tidak ditempatkan di tempat yang kedap udara. Begitu kita cek sampel itu morfologinya agak beda, jadi enggak green, enggak uniform. Habis itu kita ambil lagi, waktu itu kita diskusi juga sama advisor, coba diplastikin supaya dia enggak terkontaminasi sama udara. Nah ternyata di sana ada faktor udara sama temperatur. Jadi pada temperatur tertentu si kristal ini bakal nyerap air, terus dia juga akan mengalami apa namanya dehidrasi ya. Jadi kan dia ada terhidrat, anhidrat seperti itu. Nah itu rusak karena pas waktu ngambil sampel dia nggak ditutup dan dia prosesnya lama. Karena di kita kan agak panas, di area sekitar pengambilan sampel itu agak panas. Jadi ternyata itu sangat berpengaruh. Nah faktor-faktor itu harus dieliminasi ketika kita akan melakukan uji karakterisasi atau uji menggunakan instrumen. Itu sangat berpengaruh banget. Jadi faktor temperatur, faktor udara, terus sama metode pengambil sampel. Sampel ngambilnya harus pakai nggak boleh pakai tangan atau pakai apa sih namanya, alat khusus seperti itu. Nah itu hal-hal itu harus dieliminasi. Caranya gimana? Kita buat standar yang sesuai supaya siapapun yang melakukan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Contohnya, oke, kalau mau ngambil step pertama dia harus menggunakan harus menggunakan penjepit dan tidak boleh terkontaminasi. Dia juga harus langsung masuk ke alat yang kedap udara, sama dia harus
segera dimasukkan ke alat pengujian. Nah, jadi pertama kita lakukan trial dulu kayak tadi, kan hasilnya beda tuh, nggak sesuai. Nah, habis itu kita lakukan pencegahan dengan cara apa? Standarisasi. Itu yang dilakukan di laboratorium biasanya. Kenapa harus ada standarisasi itu? Buat mencegah perbedaan nextnya. Jadi siapapun yang ngerjain ya hasilnya bakal sama. Itu nanti juga ada di metode kalibrasi. Itu kalau di kalibrasi nyebutin bahwa temperatur, humidity dan lain-lain itu pengaruh terhadap ketidakpastian dari alat ukur. Yang berikutnya tadi alat ukur juga pengaruh. Karena kalau kita bicara alat ukur atau instrumen itu juga harus namanya ada kalibrasi. Nah, kalibrasi itu sangat mempengaruhi terhadap hasil. Seperti itu. Itu biasanya ada di jadi alat ukur kaliper atau apa ini, tapi alat-alat ini juga harus dilakukan kalibrasi supaya apa? Supaya hasilnya sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, itu nanti ada metodenya lagi namanya MSA, Measurement System Analysis. Setelah kalibrasi itu ada namanya MSA. Jadi alat juga harus diperhatikan. Tadi nomor 3 prosedur ya. Iya, Bapak. Dengan prosedur yang sama, dengan komposisi yang sama, terus ternyata analisa kita itu tidak sesuai gitu. Apa yang perlu dilakukan gitu, Bapak? Apa mulai dari awal lagi atau reagennya yang diubah atau apa gitu, Bapak? Nah, itu jadi kalau pengambilan sampel itu minimal 3 ya. Kalau di kita lakukan minimal 3 atau lebih banyak lebih bagus. Nah, dengan prosedur yang sama, contohnya prosedurnya udah kita tentuin nih, kita harus ngambil terus pakai apa gitu ya. Nah, habis itu kok hasilnya beda. Ini yang dulu juga waktu saya S1 juga kebetulan tesis saya tentang skrip saya tentang titanium dioxide TiO2, cetacean karakteristik titanium dioxide. Nah, itu prosedur sama, semua sama, hasilnya beda. Coba cari, kalaupun ada perbedaan, coba cari yang penyebabnya itu, atau kalau di bahasa Jepang juga Henkaten, perubahannya itu apa. Karena kalau secara prinsip, kalau ketika semuanya sama harusnya sama. Kalau ada yang beda pasti ada yang salah di situ. Apakah pasti ada perubahan? Apakah itu dari temperaturnya, dari metodenya, dari apapun itu. Nah, kalau di kita nyebutnya itu ada Henkaten. Walaupun itu pasti ada Henkaten. Kalau semuanya sama, pasti sama. Kalau ada beda, pasti ada Henkaten. Henkaten itu apa? Henkaten itu perubahan. Perubahan itu bisa jadi apanya ya? Pas prosedurnya itu ngambilnya ada sedikit berbeda, atau putarannya agak sedikit berbeda, atau temperatur pada saat itu berbeda. Nah, kalau itu perbedaannya sangat jauh, kalau kita bicara grafik itu dia sangat jauh, biasanya kita pertama itu eliminir, yang kedua kita ngambil sampel lagi. Tapi kebanyakan kita ngambil sampel lagi. Itu yang kita lakukan. Karena dengan prinsip yang sama, prinsipnya gitu ya, di kita. Prinsipnya sama, metodenya sama, semua sama, harusnya sama. Kalaupun ada berbeda, itu pasti ada perubahan. Ada Henkaten. Henkatennya apa? Nah, itu yang harus kita cari biasanya. Apakah pengaduknya sama? Apakah waktunya biasanya jam ngambilnya pagi, terus ini ngambilnya malam gitu. Perbedaan suhu, perbedaan apa itu pasti berpengaruh. Makanya kita disebutnya Henkaten, perubahan. Seperti itu. Dan rekomendasinya ya kalau di kita buat baru, ambil lagi, habis itu kita lakukan uji lagi. Nah, kalau di industri mungkin lebih gampang karena alatnya tersedia, jadi mau ngambil kapanpun istilahnya nggak keluar kos atau apapun itu. Tapi kalau nanti di penelitian ya validnya sih harus gitu, karena waktu saya tesis juga kebetulan tentang karet juga beberapa data ada yang beda dengan metode yang sama, ada sedikit beda, itu kita lakukan pengambilan sampel lagi atau ya ada di awal lagi, tapi hanya tidak tertentu. Contohnya pada saat variasi waktu kita variasi waktu 10, 20, 30, 40, 50, 60
harusnya secara teoretik dia linear, tapi ada menit ke 20 itu Kak jauh banget gitu. Nah, itu kita ngambil sampel lagi, dan waktu itu kata dosen, ya kalau datanya udah banyak ya dieliminir nanti pakai bersamaan linearitas. Itu yang bisa saya ini. Terus yang nomor 2 tadi Ini dalam analisa itu untuk kita memiliki material A, terus kita ingin tahu senyawa di material A itu ada senyawa apa gitu, Pak. Misal ya, senyawa B. ya. Reagennya itu untuk kan biasanya kalau dalam analisa itu menggunakan alat gitu kan Bapak. Ya, Terus ya. reagen yang digunakan. Terus reagen untuk menentukan reagen yang cocok gitu Bapak. Itu dilihat berdasarkan apa? Oh, jadi melakukan analisa, terus unsurnya apa, terus reagennya apa gitu ya. Kalau Iya. di anorganik, eh, kalau FTIR, kalau analisa FTIR kan, kalau kita makanya ATR FTIR itu sampel, habis itu ditaruh aja nanti keluar spektrum. Kalau ada sih yang liquid dia pakai KBR kalau nggak salah. Kalau metode analisanya kan pakainya itu. Kalau SEM sih tinggal nempel. Kalau anorganik agak sedikit beda mungkin. Kalau organik itu setahu saya kayak tadi SEM ya. SEM itu hanya permukaan. Kalau di sisi karakterisasinya itu sampel, habis itu tinggal ditaruh aja gitu. Ditaruh di instrumen, habis itu baru kebaca dia morfologinya apa. Nah, kalau yang tadi dimaksud adalah reagen buat sintesisnya gitu maksudnya ya. Iya, Pak. Oh, reagen buat sintesisnya itu tergantung dari apa ya? Pertama mungkin dari kalau di manufaktur dari sisi cost, pertama cost, terus dari sisi kecepatan reaksi itu sama alatnya yang ada apa. Biasanya gitu sih. Contohnya kayak ya kita bicara waktu itu yang waktu kuliah saya ada namanya sintesis dan karakterisasi titanium dioxide. Kita pakai metodenya salt gel. Terus kita pakai prekursornya TiCl4 pada waktu itu, terus di furnace 450 derajat Celcius selama 5 jam. Nah, habis itu kita karakterisasi pakai XRD waktu itu, XRD sama SEM, ya XRD sama SEM. Nah, nentuin kenapa dia harus pakai prekursornya atau pakai apa ya, pada saat itu memang kalau buat penelitian mahasiswa waktu itu yang ada apa, terus yang tersedia apa, terus yang paling mudah apa. Kalau pada saat itu ya, kalau di dunia pendidikan seperti itu pada waktu saya kuliah. Tapi kalau di industri itu yang pertama pasti yang dikejar adalah validitas dari hasilnya, yang kedua dari cost, apakah ada atau enggak, tersedia atau enggak di pasaran, mudah atau enggak, dia faktornya yang diutamakan itu. Terus valid atau enggak. Nah, untuk analisa itu juga sebenarnya ada standar yang kita acu. Contohnya kalau kita ada beberapa customer itu mensyaratkan buat pakai JIS, namanya Japan International Standard, atau pakainya Toyota Standard Manufacturing atau Hino Toyota Manufacturing. Nah, itu patokannya dari situ, Pak. Jadi kalau di industri biasanya pertamanya tadi valid atau enggaknya, yang kedua dari cost. Cost itu yang kalau manufacturing kan biasanya utamakan profit ya. Makanya paling murah dan yang banyak tersedia. Itu yang kita lakukan. Contohnya kalau dari sisi post pating tadi, ya kita
pelarutnya pakai air, terus kita pakainya asam fosforik acid ditambah beberapa bahan zinc sama beberapa bahan kalsium. Seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin nanti kalau kurang pas nanti coba kita diskusi lagi yang lain. Terus yang nomor 1 tadi sintesis. Apa bagian tersulit dalam proses sintesis dalam dunia praktisi itu sendiri? Bagian tersulit itu waktu, Mas. Jadi biasanya kalau di dunia industri ya, yang pertama waktu apa maksudnya? Kita banyak dikejar deadline gitu. Jadi gimana kita manajemen waktu itu sangat penting. Yang kedua, ketersediaan bahan. Nah itu, jadi tadi bicara waktu ya. Waktu kan bisa kita harus ada deadline nih. Kita nggak bisa seenaknya, oh nanti ini kayaknya 6 bulan, nggak bisa. Customer mintanya berapa, kita harus lebih cepat. Customer mintanya 6 bulan, kita harus bisa lebih cepat dari itu. Pertama itu. Jadi memang deadline waktu sangat penting. Yang kedua, itu tadi bahan baku atau material. Indonesia masih belum mampu untuk menghasilkan beberapa material. Ya tadi fosforik acid, terus beberapa bahan tertentu itu kita harus masih impor dari Jepang atau dari Taiwan. Jadi material itu sangat susah lah bahasanya. Kalaupun ada, sangat-sangat mahal. Nah, kalau mahal kan biasanya manufaktur nggak mau. Wah mahal ini, kosnya masuk nggak? Atau karena kan kalau kita manufaktur pasti yang dicari itu untung sama rugi kan. Kalau terlalu mahal nanti dia jadi atau ini untung. Nah, di situ peran kita buat ngedeterin lagi dan nyari solusi. Oh, cari yang lebih murah apa sih? Nah, kalau kayak waktu itu kita ada post piping, kita ada pickling. Nah, kita nyarinya yang paling murah apa yang tersedia di Indonesia waktu itu. Pakainya HCl, lebih murah secara teknis. Kalau yang fosforik acid dan beberapa itu dia harus impor dari Jepang. Nah, jadi yang pertama tadi waktu, yang kedua adalah materialnya, ketersediaan bahan baku. Kalau di dunia praktisi seperti itu ya, karena tuntutannya ya terhadap manufaktur atau terhadap perusahaan pasti nyarinya profit. Atau kalau dia mahal kan, saya nggak mau nih mahal, nyarinya yang murah seperti itu. Jadi ya kita harus cari tahu gimana caranya kita trial apapun itu tantangan terbesarnya kalau menurut saya dua itu yang dulu pernah saya alami ketika develop namanya phosphating, dan polimer juga sama, kita harus nyari bahan-bahan tuh nggak ada di Indonesia. Jadi harus impor ada yang dari Jepang, ada yang dari Eropa, ada yang dari manapun itu. Nah kita harus pinter-pinter, kalau semuanya dari Jepang mahal, dari ini mahal, jadi alternatifnya apa? Oh nyari yang dari Cina itu, dari Cina lebih murah. Atau kalau ada lokal, kita cari lokal. Oh lokal ini lebih murah, tapi mungkin grade-nya agak lebih turun. Nah nanti kita tambahin apa lagi supaya grade-nya bisa sama. Oke. Itu harus pinter apa ya? Gimana kita paham secara konsep, paham secara apa ya? Teori. Nah nanti kita di situ mulai mikir kita mau pakai yang mana nih. Oh pakai ini mahal, nah itu pasti nggak mau. Kita pakainya ini aja. Tapi kalau ini grade-nya agak kurang, kita tambahin buat nambahin apa ya, karakteristik atau apa, kita pakainya patella. Nah di situ peran kita buat lakukan sintesis itu sih Bu. Masih ada materi Pak Alfi? Untuk saat ini udah jam setengah ini aja, nanti bakal lebih detail lagi kalau emang ada pertemuan lagi kita coba detailin lagi tentang
apapun itu yang di RPS kemarin ya. Ya, RPS itu cuma sebagai acuan. Bisa Oh iya, misalkan lebih banyak menceritakan lapangan, mungkin itu lebih bagus. iya ya. Contohnya kayak kristalografi. Kebetulan waktu apa yang namanya kuliah kemarin itu kita detailin tentang kristalografi waktu kuliah material. Kristalografi itu apa? Terus metode XRD sampai menentukan apa gitu, menentukan dia tuh berapa persen scroll size, berapa persen apa itu kita, atau yang PVD, CVD itu ini. Tapi nanti yang bakal saya detailin banget tuh nanti di karakterisasi sih. XRD itu lebih detail lagi, FTIR itu lebih detail lagi, SEM itu lebih detail lagi. Karena biasanya sering digunakan itu ya itu tadi karakterisasi di manufaktur. Karakterisasi itu sangat dipakai. Nanti mungkin itu Pak Holis. Oke, siap. Ini kan gambaran besarnya aja supaya tujuannya sih biar teman-teman ada minat dulu. Jadi bahwa apa yang kita pelajari itu nanti bisa digunakan di dunia luar, di manufaktur, di apa itu nanti bisa digunakan. Setelah itu baru kita detailing di masing-masing. Nanti bakal ada saya selipin juga ya ketika di lapangan seperti apa, ketika di industri seperti apa, supaya link and match itu ada, dan nanti ketika turun ke industri nggak kaget, oh ternyata seperti ini. Bahkan biasanya kalau di industri kita nguji juga cuma ngasih doang, ini kasih, tapi kan kita harus paham. Kalau dibohongin sama vendor kan, karena kita pakainya beberapa kita pakai vendor gitu. Kalau kita nggak paham konsep, di bahasa Jawanya itu dibeli dui, dibohongin sama vendor. Itu sering terjadi di industri juga. Jadi kenapa kita harus paham itu, karena ya ada hal-hal lain yang memang kayak kalibrasi. Kemarin kita pernah kalibrasi ke satu perusahaan, kita nggak tahu ya karena uncertainty tentang kepastian itu kita kirim, terus dia tiba-tiba dibalikin, dia cuma ngedit data ternyata. Setelah kita verifikasi ternyata barangnya edgy, atau dia nggak melakukan ngecek sama sekali. Nah itu juga makanya kita harus paham konsep, paham ini supaya nggak dibidui lah kalau bahasa Jawanya, Pak, nggak dibohong sama. Jadi bohongi. Iya, itu sering itu. Kalau udah bayar mahal-mahal kan, itu nanti hal-hal seperti itu nggak didapat di dunia kampus. Cuman nanti saya share supaya teman-teman itu juga bisa lebih aware, paham ketika apa ya terjun nanti di dunia industri apapun itu. Contohnya kayak ketemu customer sama ketemu supplier itu beda. Kalau ketemu customer gimana kita apa ya namanya, berbaik hati ke mereka, tapi kalau ketemu supplier gimana kita harus tegas kepada mereka. Jadi dua hal itu yang harus ini. Biasanya kalau anak baru ke supplier ya lembek, ke eh, customer garang gitu. Jadi konsepnya itu nggak dapat, jadi malah ya habis gitu. Nanti bakal saya share juga itu slip-slipin seperti itu supaya teman-teman juga oke lah bisa lebih paham gitu. Baik. Atau mungkin ada yang mau tanya lagi dari mahasiswa? Ya, sudah mungkin ya. Ya, terima kasih Pak Alfi. Sudah banyak hal yang kita dapatkan, sudah banyak ilmu, pengalaman yang bisa kita ambil ya. Ya, sama-sama, terima kasih. Itu juga jadi pengalaman saya ngajar di kampus soalnya. Kemarin lebih banyak ke ngajar ke internal. Jadi pengalaman. Silakan masukannya, kritiknya atau apa. Saya juga sambil belajar juga sebenarnya. Jadi gimana saya juga apa ya namanya, memantaskan diri di dunia akademisi setelah sekian lama di dunia eh, praktisi seperti itu, supaya tadi harapan saya link and match. Silakan kalau ada kritik
atau masukan, oh Pak kurang ini Pak kurang ini, silakan Dia sampaikan foto dulu. supaya bisa ada masukan lebih bagus. Terus buat yang mahasiswa kalau mau nanya, mau diskusi atau apapun itu, monggo. Itu ada saya share nomor telepon, email, itu monggo silahkan. Mau tanya tentang apapun itu. Pak, kalau mau cara ini gimana Pak? Selama yang saya bisa, saya bakal share dengan senang hati. Karena itu tadi, saya nggak mau ngalamin waktu zaman saya dulu. Waktu zaman saya dulu struggle banget, kayak babat alas. Jadi harapannya ketika saya bisa share ke teman-teman, teman-teman bisa punya bekal. Apapun itulah, nanti mau di dunia manufaktur, atau mau lanjut kuliah lagi, atau mau jadi dosen, mau apapun itu, ketika eh, udah ada pengalaman, itu lebih gampang. Kalau saya dulu ingat sama Pak Olis langsung ke S2. Waktu itu saya harus ke swasta dulu, karena nggak mau jadi PNS waktu itu ceritanya. Jadi saya ngotot ke swasta, dan di swasta ternyata lebih fight, bahasanya masuk ke ring tinju lah. Jadi saling jegal, saling pukul lebih keras. Nah, cuman gimana kita struggle di sana, gimana kita bisa survive di sana. Terus ya itu yang mau saya share kepada teman-teman. Itu sih Pak sebenarnya. Oh iya, satu lagi Pak Alfi. Ini kan mahasiswa semester 6 sudah ya. Sebentar lagi mungkin penelitian. Apa mungkin bisa ada hal yang bisa disaringkan kayak penelitian misalkan. Siapa tahu di antara mereka ada yang tertarik gitu. Hitung-hitungan juga kalau ikut Pak Alfi ini kan tidak perlu bayar karakterisasi gitu. Boleh, Gitu boleh, ya. boleh. Ya, jadi kalau saya kebetulan spesialis saya di polimer, elastomer, polimer composite. Waktu ngambil di UI juga ngambilnya polimer composite. Terus kalau sekarang lebih fokusnya juga ke polimer, terutama di karet. Jadi kalau mau ngambil tentang itu, saya malah senang. Jadi ada yang mau melanjutkan di situ, di dunia karet. Karena mau jujur saya nanya beberapa apa ya namanya, akademisi tentang karet itu masih belum pada paham. Jadi bahkan pembimbing saya juga yang S2 itu juga waktu saya presentasi juga kurang, karena memang literasinya kurang di Indonesia. Jadi saya juga dari literasi dari luar, dari technical, terus dari customer seperti itu. Jadi kalau ada yang mau, saya sangat senang. Nanti kita bahas. Sebenarnya nanti saya juga mau share tentang karet lah. Karet itu nggak cuma karet alam yang ada di itu, tapi banyak karet. Jadi ada NBR, ACM, AEM, silikon, dan lain-lain. Ada sekitar 10 tipe karet. Dan itu penggunanya beda-beda. Nah, Indonesia jarang yang membahas itu. Makanya kemarin waktu tesis saya tentang itu juga saya presentasi tesis, dosennya juga pada diem karena memang secara basic jarang. Waktu di UI juga sama, di UI saya juga mau ngambil itu ya, tapi dosennya nggak ini, banyak kan material logam terus apa gitu. Karena kalau karet ini maksudnya nanti ke composite, jadi dia nggak cuman organik, di situ nggak cuman karet alam, nggak cuman NBR, tapi di situ ada kandungan oilnya, kita tambahin oil, ada tambahin chemical, sama tambahan filler, biasanya carbon black atau kalsium karbonat. Tujuan buat apa ya, nanti macam-macam lah. Nah, itu kalau mau silakan di sini, kalau mau pakai alatnya ya bebas di sini. Jadi mau materialnya ya silakan, karakterisasi di sini bebas, itu member saya juga siap. Kalau ada yang mau silakan Pak Olis. Oh, Saya baik, sangat tertarik kalau baik. mau. Ini sudah terbuka ya, terbuka ruang buat teman-teman mahasiswa. Silakan jika memang tertarik nanti bisa menghubungi Pak Alfi langsung. Ini memang salah satu teman saya yang unik dari dulu.
Pak Alfi ini, karena saya baru ingat ini satu-satunya teman saya yang tidak punya cita jadi PNS ya Pak Alfi. Karena kalau PNS katanya terlalu santai, ke kantor cuma main komputer dan lain sebagainya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada nilai perjuangannya. Ya. Ya, terima kasih Pak Alfi atas waktunya. Terima kasih juga sudah memilih kampus kami untuk dijadikan tempat bersharing ya. Mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tetap ya hari Kamis atau mau ganti hari Pak Alfi? Saya ngikut kampus saja. Kalau hari Kamis silakan. Oke, baik. Kalau mau share silakan kapan aja. Oke, siap. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang pengen dikonsultasikan, baik mahasiswa maupun dosen yang ada di ST Anokoya ini bisa langsung menghubungi Pak Alfi. Atau misalkan ada yang pengen penelitian bareng, hitung-hitung mumpung bisa karakterisasi gratis, karena kalau di kampus harus bayar. Dan di kampus juga belum punya instrumen yang seperti itu, Pak. Oh ya. Jadi boleh, mungkin nanti bisa sharing gitu ya. Mungkin juga kalau ada waktu ya nanti ke sana lah. Oke, siap. Semoga kita bisa berjumpa tatap muka langsung ya. Ya. Mungkin ada kata penutup dari Pak Alfi dulu sebelum saya benar-benar tutup Zoom ini. Oke, terima kasih Pak Holis, terus tadi Pak Retno ya Pak, sama Bu Lupa sama mahasiswa lainnya. Ya itu beberapa pengalaman yang saya, dan nanti Rexnya bakal lebih detail lagi mengenai hal itu. Kalau mau ada yang mau diskusi, biasanya diskusi. Kalau saya diskusi silahkan, mau nanya sesuatu silahkan, saya open, bisa lewat WA, email atau apapun itu. Di harapannya ada sharing, karena saya waktu masuk juga dikasih tahu sama supervisor saya itu bilangnya dan nggak ada pertanyaan bodoh. Jadi apapun itu saya nanya, kan kalau di Indonesia cenderungnya wah malu nih pertanyaannya nggak bermutu atau apapun itu. Tapi kata supervisor saya waktu itu bilang nggak ada yang segala sesuatu harus ditanyakan. Kalau emang kita nggak paham atau kita pengen sesuatu ya silakan tanya. Jadi prinsip saya itu yang saya pegang, dan jangan berkecil hati. Teman-teman meskipun dari kampus apapun itu pasti lebih baik. Jadi tergantung gimana orang. Itu aja sih dari saya. Terima kasih, Polis. Ya baik, itu ya mungkin pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga pertemuan ini, forum ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Dari saya pribadi, khususnya untuk Pak Alfi dan dosen-dosen dan mahasiswa juga, jika ada hal-hal yang janggal, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.